Pernah nggak sih, kamu ngerasa udah coba semuanya? Bikin konten, ikutin semua tren terbaru, tapi kok kayaknya nggak ada yang lihat ya? Rasanya tuh kayak lagi teriak di tengah pasar, tapi nggak ada satupun yang nengok. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan apa sih sebenarnya akar masalahnya. Dan siap-siap, karena jawabannya mungkin bukan yang kamu duga selama ini. Oke, kita mulai dari sini ya. Dunia online itu geraknya cepet banget. Vision dari Mindvalley bilang, strategi yang jitu tahun lalu bisa jadi udah nggak relevan sama sekali di tahun 2026. Algoritma lama itu udah ketinggalan zaman. Sekarang, kita punya mainan baru kayak AI yang bisa bikin kita, katanya nih, 50 kali lebih efisien. Luar biasa kan? Tapi, gimana kalau ternyata masalahnya bukan soal strategi, bukan soal algoritma yang berubah-ubah? Gimana kalau penghalang terbesarnya itu bukan sesuatu di luar sana, tapi justru ada di dalam diri kita sendiri? Sesuatu yang lebih dalam, sebuah rintangan psikologis yang mungkin nggak kita sadari. Yuk, kita kasih nama buat masalah ini, biar lebih jelas. Vision menyebutnya sebagai luka visibilitas atau visibility wound. Anggap aja ini diagnosis buat rasa takut yang sering muncul tiap kali kita mau klik tombol publish. Jadi, apa sih sebenarnya luka visibilitas itu? Simpelnya, ini adalah sebuah keyakinan di alam bawah sadar kita yang bilang kalau tampil di depan publik itu bahaya. Kayak ada program di dalam kepala kita yang terus-terusan bisikin, jangan nonjol-nonjol, jangan kelihatan, nggak aman. Nah, keyakinan inilah yang jadi akar dari semua keraguan kita. Terus, datangnya dari mana luka ini? Wah, bisa macam-macam. Bisa dari pengalaman masa kecil, mungkin pernah dibully, bisa juga dari budaya kita, tahu kan pepatah, paku yang menonjol akan dipukul, itu dia. Atau mungkin karena pernah gagal di masa lalu, jadi takut kejadian lagi. Ada juga imposter syndrome, dan yang unik, bahkan ada rasa takut akan kesuksesan itu sendiri. Dan ini tuh bukan cuma perasaan doang loh, beneran ada datanya. Imposter syndrome, salah satu biang keladinya, itu nyata banget. Coba bayangin, 54% perempuan dan 25% laki-laki itu ngalamin ini. Gede banget kan angkanya? Jadi kalau kamu pernah ngerasa kayak, aduh emang aku pantes ya? Kamu itu sama sekali nggak sendirian. Nah, luka ini nunjukin dirinya lewat berbagai macam perilaku. Misalnya, perfeksionisme, nungguin postingan yang sempurna padahal nggak akan pernah ada. Atau analisis paralisis, kebanyakan mikir strategi tapi nggak pernah mulai-mulai. Ada juga comparison paralysis, minder duluan lihat nama-nama besar. Ujung-ujungnya, jadi nggak konsisten, gampang nyerah kalau hasilnya nggak langsung kelihatan. Tapi jangan pesimis dulu, ada kabar baiknya kok. Luka ini bisa banget disembuhin. Bahkan kita bisa putar balik keadaannya, mengubah luka ini dari kelemahan jadi kekuatan super kita. Penasaran gimana caranya? Yuk kita ubah ceritanya. Ini dia kuncinya. Anggap luka kamu itu bukan sebuah bug atau error dalam sistem. Anggap itu sebagai sebuah fitur spesial. Justru karena kamu takut dihakimi, kamu jadi punya empati yang lebih dalam, standar kamu jadi lebih tinggi, dan kamu jadi lebih otentik. Inilah yang membedakan kamu dari orang-orang yang cuma cari sensasi tanpa isi. Proses penyembuhannya ternyata cukup sederhana dan bisa langsung kamu coba. Langkah pertama, kasih nama buat suara kritik di dalam dirimu itu, misalnya si anak pemalu. Kedua, ajak dia ngobrol baik-baik, bilang makasih karena selama ini udah berusaha ngelindungin kamu. Tapi sekarang kamu udah siap buat tampil. Dan ketiga, ambil langkah-langkah super kecil. Mulai dari yang sepele deh, pakai baju warna cerah, atau posting satu video yang apa adanya, tanpa diedit macam-macam. Mungkin sekarang kamu mikir, emang suara gue sepenting itu? Jawabannya, iya, penting banget. Kita lihat bukti nyatanya ya. Gimana satu suara aja setelah berhasil mengatasi luka visibilitasnya, bener-bener bisa mengubah dunia. Semua berawal dari angka ini, 40%. Vision kaget banget waktu nemuin kalau Milo, minuman yang diiklankan sebagai minuman sehat di Malaysia, ternyata kandungan gulanya mencapai 40%. Fakta ini benar-benar bikin dia marah. Langsung deh dia bikin video sederhana buat ngebongkar fakta ini. Tapi karena Nestle itu pengiklan besar, videonya dilarang tayang di media-media besar kayak radio dan koran. Mereka coba membungkam suaranya. Tapi yang terjadi selanjutnya, gila banget. Videonya justru viral secara organik. Menyebar dari satu orang ke orang lain lewat WhatsApp, lewat Reddit, dan akhirnya ditonton lebih dari 100 juta kali. Dan hasilnya, Nestle dipaksa mencabut label sehat di produk Milo mereka di Australia dan Selandia Baru. Ini bukti nyata kalau satu suara yang berani, suara kamu, bisa memaksa perusahaan raksasa untuk berubah. Cerita tadi itu nunjukin apa yang mungkin terjadi kalau kita berani bersuara. Sekarang, yuk kita lihat semacam cetak biru atau kerangka kerja yang lebih jelas,
Biar kamu bisa berubah dari yang tadinya nggak kelihatan, jadi nggak terhentikan. Ini cuma contoh ya, sebuah program transformasi 3 hari. Hari pertama, fokusnya nemuin suaramu, belajar soal viralitas dari ahlinya, Brandon Kane. Hari kedua, fokusnya untuk berani tampil, belajar ngatasin imposter syndrome dari Prince EA. Dan di hari ketiga, belajar gimana caranya mengubah perhatian jadi pemasukan, bareng pakar konversi John Lee. Kutipan ini ngena banget ya. Intinya udah cukup deh kita terjebak sama drama dan ketakutan dalam diri sendiri. Dunia tuh butuh suara kita buat ngomongin hal-hal yang jauh lebih penting. Karena pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal jadi terkenal atau cari uang. Ini soal tanggung jawab kita. Udah saatnya kita angkat bicara untuk persatuan, untuk perdamaian, untuk lingkungan, dan untuk kemanusiaan. Suara kamu itu dibutuhkan, sekarang lebih dari kapanpun. Jadi setelah dengerin semua ini, pertanyaan terakhir buat kamu cuma satu. Ide besar apa yang akan kamu buat jadi tak terhentikan? Coba deh pikirin baik-baik, karena dunia sedang menunggu untuk mendengarnya dari kamu.